Dalam sumur tua ini, pada tanggal 30 September 1965, jenazah dari 7 pahlawan revolusi akan dibuang ke dalamnya. Badan-badan mereka tidak akan ditemukan hingga tanggal 3 Oktober 1965. Kejadian ini merupakan salah satu hal yang terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Peristiwa Gerakan 30 September ini dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sekarang, apa itu Partai Komunis Indonesia? Mengapa mereka melakukan Gerakan 30 September? Siapa 7 pahlawan revolusi yang dibawa ke dalam sumur tua di Kelurahan Lubang Buaya itu? Apa yang akhirnya terjadi pada Partai Komunis Indonesia? Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan semua pertanyaan itu dalam video ini. Mula-mula PKI, sebelum dibubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, merupakan partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia. Pemerintah ini dibentuk pada 9 Mei 1914, diketahui sebelumnya sebagai Perhimpunan Demokrat Sosial Indonesia. Partai ini pernah memiliki 2 juta anggota pada pemilu tahun 1955 dengan 16% suara nasional dan hampir 30% suara di Jawa Timur. Partai ini dibentuk oleh seorang Henk Snelviet. Snelviet mulai hidup di Hindia Belanda atau Indonesia sejak tahun 1913 hingga tahun 1918. Ia aktif menyebarkan ideologi Marxisme dengan menggunakan komunisme sebagai basisnya pada tahun 1914. Mengapa 30 SPKI terjadi? 30 SPKI di latar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunis yang berlangsung sejak era demokrasi pemimpin diterapi yakni tahun 1959 1965. Di bawah ini kekuasaan Presiden Soekarno. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan 30 SPKI. Tujuan utama 30 SPKI adalah menggulingkan era pemerintahan Soekarno dan mengganti ideologi negara menjadi tahun komunisme. Adapun tujuan lain mengapa PKI melakukan gerakan 30 September. Nomor 1 adalah menghancurkan Negara Kesatuan dan Republik Indonesia NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Nomor 2, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3, menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Nomor 4, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Biografi pahlawan. 1. Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, 19 Juni 1922. Ia merupakan salah satu siswa yang mengikuti pendidikan Heo di Bogor, Magelang, serta Peta di Bogor. 2. Legend Anumerta Suprapto. Suprapto lahir di Purwokerto pada 20 Juni 1920. Ia sempat mengikuti pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan di Bandung. Suprapto sempat menjabat sebagai Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat Jakarta. 3. Legend Anumerta Siswondo Perman lahir 4 Agustus 1918. Pasca proklamasi, S. Parman masuk TKR dan diangkat sebagai Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Kemudian pada Desember 1939, ia diangkat sebagai Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. 4. Majen Anumerta Donald Isaac Panjaitan. Donald Isaac Panjaitan lahir 9 Juni 1925 di Tapanuli. Pada masa penjajahan Jepang, ia menempuh pendidikan militer Gugun dan kemudian ditempatkan di Pekanbaru sampai proklamasi kemerdekaan. Majen Anumerta Sutujoyo lahir 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa penduduk Jepang, ia belajar di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta. Pasca Indonesia Merdeka,
Dia bergabung dengan TKR bagian kepolisian lalu menjadi anggota Korps Polisi Militer. Majen TNI Mas Tirto Darmo Hardoyo. Mas Tirto Darmo Hardoyo dikenal dengan panggilan MT Hardoyo. Ia lahir di Surabaya 20 Januari 1924 dan belajar di IKA Daigaku, Sekolah Kedokteran di Jakarta. Usai proklamasi MT Sunjoyo bergabung dengan TKR dengan pangkat mayor. 7. Kapten Anumerta Pierre Tendian. Pria lahir 21 Februari 1939. Jakarta itu mulai karirnya sebagai Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Pada April 1965, Pierre Tendian diangkat sebagai ajudan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan. Kepala Staf Angkatan Senjata Jenderal Nasution. Dipergantikan malam 30 September, PKI menangkap Pierre Tendian yang saat itu tengah berada di rumah Jenderal Aha Nasution. Berhasil selamat, namun Pierre Tendian tewas di lubang buaya. Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965, PKI dituding sebagai dalang kejadiannya yang menewaskan 7 pahlawan revolusi. Tudingan ini menciptakan gelombang pemburuan terhadap anggota dan pemimpinan PKI, termasuk tokoh utamanya Dipa Nusantara Aidit, DN. Aidit melakukan perjalanan udara dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T-443 setelah menghindari sergapan pasukan tentara. Di sana, Aidit segera menggelar rapat dengan pemimpin PKI lainnya untuk membahas isu G30S yang sedang mengancam eksistensi partainya. Aidit menyadari akhir dari PKI sudah semakin dekat. Soeharto pun memimpin operasi penumpasan untuk mencari tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa ini. Dan eksekusi tokoh PKI. Pemerintah di bawah komando Soeharto mencari dalang yang menjadi otak di dari peristiwa ini. Pada Oktober 1965, Kolonel Ahmad Latif dan Letkol Untung ditangkap. Mereka didakwa sebagai tokoh utama dalam peristiwa G30S PKI dan dihukum mati sebagai bagian dari represi pemerintah terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Untung Syamsuri didakwa memimpin pasukan yang menculik 7 jenderal dalam upaya kudeta militer. Sementara itu, Ahmad Latif, seorang perwira tinggi, disebut bersalah karena secara terbuka mendukung aksi tersebut. Menyusul kegagalan gerakan 30 September 1965, Aidit segera meninggalkan Jakarta dan melarikan diri ke Yogyakarta yang merupakan daerah basis PKI. Perjalanan Aidit tidak hanya berhenti di Yogyakarta, ia juga melakukan perjalanan ke Semarang dan Solo untuk bertemu dengan beberapa pengurus PKI di berbagai daerah untuk melakukan koordinasi. Hingga pada 22 November 1965, pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad berhasil menangkap DN Aidit di sebuah kampung dekat stasiun Solo Balapan. Saat penangkapan, Aidit bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang ditutupi lemari dan kemudian dibawa ke tempat bernama Loji Gandrung. Segera mencoba mengetak tentara, ia pun dihukum mati. Ini skip videonya ya guys ya.